Pagi ini kita akan bahas soal data visualization with Python. Jadi visualisasi data atau mengubah data menjadi gambar. Konteksnya ini audit ya, tapi bisa diaplikasikan di berbagai data lainnya sebenarnya atau di berbagai situasi lainnya. Tapi kalau kasusnya mungkin karena saya sering terpaparnya dengan konteks audit keuangan sehingga beberapa contoh kasus terinspirasi dari situasi di situ. Yang Python itu sejak 2016 walaupun sebenarnya kalau programming itu dari 2005 kayaknya. Dulu pertama kali itu Action Script itu nggak tahu sekarang masih ada nggak ya. Dulu ada Macromedia Flash, tempat kita bikin animasi pakai Flash. Awalnya menggeser-geser objek gitu kan, pakai Flash itu pakai time frame. Jadi detik satu dia objek ini di titik A, detik dua di titik B misalnya untuk menggambar mobil ya. Nah lama-lama kok saya ternyata tidak menyukai pekerjaan yang berulang. Terus kenal dengan namanya ActionScript. Jadi bahasa pemrogramannya waktu itu untuk menggeser kotak dari sumbu X0 ke X10 misalnya. Jadi kalau di animasi seolah-olah terlihat bergerak kotaknya atau nanti jadi mobil. Itu paparan pertama programming, terus berkembang DLP Visual Basic sampai 2008 kayaknya. 2008 itu PHP, sudah mulai orang PHP pakai PHP ya. PHP 5 dulu, lalu 2016 baru kenal Python. Python dan hanya memang saya nggak hanya khusus untuk data aja Pythonnya. Jadi untuk bikin web misalnya, saya masih tetap pakai PHP. Saya masih belum bisa pakai Python. Jadi Python kalau saya untuk data aja, data dan seputar itu. Misalnya data acquisition, kayak biasanya web scraping itu kan data acquisitionnya. Data acquisition. Lalu yang hari ini adalah data communication. Kita mengkomunikasikan data. Salah satunya dengan visualisasi. Apa sih tujuannya visualisasi? Tujuan utamanya adalah agar kita lebih cepat pada saat mengkomunikasikan atau menceritakan suatu kondisi atau fenomena yang ada di data. Dengan data kita bisa bercerita yang berdasarkan fakta ya. Karena kadang kalau kita nggak data, kita ceritanya ke sana kemari dengan asumsi-asumsi gitu. Terutama kalau konteks audit ya. Nggak boleh sebenarnya kita cerita tanpa ada dasarnya. Sebenarnya kalau auditor itu umumnya atau kita secara umum data hanya kita mengkomunikasikan data dalam bentuk tabel, tabular. Agak lama kalau kita mau bercerita soal data pakai tabel. Banyak kata yang harus kita ungkapkan. Nah, beda dengan gambar. Kalau gambar, audiens pendengar lebih cepat untuk memahami. Oh, ini maksudnya apa sih? Nah, salah satu yang paling berkesan memang untuk komunikasi data ya. Dan ini terkenal, storytelling with data. Storytelling with data ini dari blog, dari web ini, lalu jadi buku. Kalau saya sendiri pertama ngerti dari baca bukunya. Jadi bagaimana menggunakan visualisasi terutama yang efektif untuk menceritakan suatu kondisi atau untuk membujuk sebenarnya. Salah satu fungsi utamanya adalah untuk membujuk. Jadi di storytelling with data nanti kita akan lebih lanjut. Yang paling utama adalah sebenarnya jangan lupa sertakan call to action, CTA, call to action. Setelah kita cerita soal data, lalu sebenarnya kita minta audiens untuk lakukan apa? Apa sih aksi yang selanjutnya dari setelah melihat data itu? Sebenarnya itu, utamanya adalah itu. Lalu kita akan diskusikan hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan diinterupsi ya. Bagaimana meload data dari internet, lalu mengelompokkan data menggunakan group by di Pandas ya. Kita akan pakai Pandas dan Matplotlib, dua library utama. Kalau install Anaconda sudah pasti ada Pandas dan Matplotlib. Kita akan gunakan Google Colab. Di Google Colab juga sudah ada, jadi nggak perlu diinstal. Lalu kita akan membuat bar chart dan line chart. Dua ini yang umum kita temukan. Ada pie chart atau donut chart, tapi kalau Bu Nicole ini yang nulis storytelling data ini beranggapan bahwa pie chart atau donut chart itu nggak terlalu bagus karena skalanya nggak jelas. Kalau menurut saya tetap nggak bisa juga ditinggalkan juga. Bagus kalau nggak banyak datanya. Di samping juga harus warna-warni ya. Warna masing-masing kelompok berbeda. Nggak banyak datanya dan selisihnya signifikan. Kalau selisihnya nggak signifikan seperti ini, 13 dan 7 aja ini sudah agak sulit. Atau 7 dan 10 ini kalau berdempetan itu agak kesulitan kita memahami mana yang lebih besar. Dan harus ada angkanya ya. Kalau nggak ada angkanya kita nggak tahu siapa lebih besar, siapa lebih kecil ya. 40, 30 aja ini kan mirip-mirip sebenarnya. Kalau tanpa label angkanya, kita akan kesulitan mengetahui siapa lebih besar daripada yang lain. Kalau seperti ini pun 21 dan 37 juga sudah mirip-mirip ya. Jadi kalau nggak ada angkanya kita akan bingung. Saya cenderung setuju untuk menghindari pie chart atau donut chart ya. Karena kita secara visual kesulitan untuk membedakan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Karena tujuan kita storytelling data adalah kita mau
kadang mensangatkan suatu kondisi. Jadi kalau selisih atau jaraknya pendek atau bahkan secara visual kita nggak bisa membedakan, kan kita akan kesulitan pada saat berargumen dengan data. Bar chart sama line chart ini dua yang umum. Lalu ada Q&A, walaupun tidak mengikat ya, boleh kapanpun. Seperti biasa saya menitip saya punya ideologi. Kalau menemukan tiga kondisi ini maka bisa diotomasi oleh komputer, bisa dilakukan oleh komputer. Jadi kalau dikerjakan menggunakan komputer, dikerjakan berulang-ulang, terus saat mengerjakan nyaris nggak perlu berpikir. Nah, biar menarik saya demokan dulu ini versi ekstrim dari kegunaan Python terutama. Jadi ini saya kirimkan juga ini link kedua, link Google Colab kedua yang ada di grup. Ini adalah boleh di copy ya linknya aja. Kalau saya jalankan semua notebooknya, runtime, run all. Notebook ini satu mendownload 6.000 data dari Tokopedia. Jadi ini scraping atau data acquisition. Lalu akan convert jadi CSV. Datanya kan bentuknya JSON ya, di-convert jadi CSV dan Excel. Setelah itu baca CSV-nya, menampilkan dalam bentuk tabel seperti ini, tabular. Diolah sedikit, dikelompokkan berdasarkan kota penjualnya ya. Nah, lalu merename sedikit nama kotanya karena ada kap AB titik diperpanjang jadi kabupaten gitu ya. Sama kalau nggak ada kapnya berarti kota, berarti kita tambahkan teks kota ya. Secara tabel seperti ini, kalau tabular datanya seperti ini. Jadi penjual terbanyak ini adalah charger mobil ya. Kita melanjutkan ini kemarin, charger mobil terbanyak penjualnya itu ada di Jakarta Barat. 1.645 produk. Disusul Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, sama Jakarta lah. Lalu ada kota Surabaya, kota Tangerang. Setelah itu bisa juga convert ke Excel. Kita membuat bar chart, bar plot. Nah, dengan bar plot ini kita lebih cepat mengerti, oh ya, Jakarta Barat paling gede nih. Dan gedenya tuh jauh banget. Misalnya dengan posisi ketiga saja jauh banget. Jakarta Barat dominan sekali. Belum posisi keempat misalnya. Itu kan jauh sekali. Posisi keempat tuh hanya ada di 400-an, enggak sampai 300, enggak sampai 400 misalnya. Jadi 4 kali lipat. Jakarta Barat 4 kali lipat. Grafik bantu kita seperti ini. Bukan hanya kalau tabel kan angka-angka oke yang terbesar adalah Jakarta Barat. Misalnya kita tabel kita urutkan ya, terbesar Jakarta Barat. Tapi kalau grafik bantu kita skalakan. Oh iya, bedanya Jakarta Barat dengan Jakarta Pusat aja tuh mau 200-an ya, lumayan ya, gitu, banyak ya. Nah, grafik bantu kita untuk mendapatkan lebih banyak insight daripada tabel. Fungsi dari notebook ini adalah tadi scraping sampai menampilkan seperti ini. Ada lagi library lain namanya Seaborn, itu lebih interaktif aja sih. Dan secara visual lebih menarik. Matplotlib itu library standar, sehingga masih seperti ini misalnya. Ya bisa dibuat jika berwarna-warni, tapi kodenya lebih panjang biasanya. Kalau Seaborn kodenya untuk hasil yang sama, kodenya lebih sedikit. Ini lebih lanjut lagi, data yang tadi di-convert jadi peta. Kalau ini petanya adalah menggabungkan, ini sama aja sih, hanya nama kota atau kabupaten, baru jumlah barangnya, jumlah produknya. Nah, lengkapnya tuh kalau map Indonesia gini, kita bisa scroll, ya perbesar atau klik aja ya, kalau scroll kadang enggak. Kita bisa geser-geser, yang warnanya lebih pekat, itu lebih banyak produknya. Jadi seperti ini, kota Surabaya, kan ada, saya perbesar ya. Kota Surabaya warnanya berbeda ya, dibanding sekelilingnya ya. Jadi lebih pekat, ternyata ada 281. Kalau kita geser ke yang terbaik di DKI, paling pekat Jakarta Barat ini, dia lebih gelap, lebih banyak. Atau kita filter aja, yaudah hanya DKI Jakarta aja, karena kita ngerti yang terbesar di sana. Kalau menampilkan se-Indonesia terlalu banyak, bagusnya kalau ini kita fokuskan, misalnya kita fokuskan hanya di DKI seperti ini. Ini hanya peta DKI, jadi ada yang titik-titik di atas Pulau Seribu, jadi ada akan masuk wilayah DKI juga. Atau DKJ, atau saya kurang tahu sekarang secara regulasi apakah kembali ke daerah khusus ibu kota atau daerah khusus Jakarta. Nah, ini yang paling pekat merah gelap 1645 itu kota Jakarta Barat. Disusul nanti Jakarta, ini Jakarta Pusat kali ya. Jadi makin pekat makin terang makin sedikit. Ini fungsinya Python sebenarnya. Jadi Python itu istilahnya glue language, LAM, yang merekatkan banyak proses. Misalnya konteks data, banyak dari mengakuisisi data, dari mengambil data sampai menampilkan data. Data ini juga cukup interaktif karena kita bisa scroll ya, kita bisa zoom. Kalau kita letakkan kursor di atasnya, maka akan ada label jumlah datanya, angkanya berapa. Lalu ada label juga, ini kota Jakarta, ini Jakarta Utara. Kita bisa perbaiki ya labelnya supaya tanpa kata kota misalnya, jadi langsung aja Jakarta Utara. Nah, ini kan jadi bisa juga berbentuk web. Nah, Python kelebihannya begitu, kita bisa lakukan banyak hal dalam satu napas. Dalam satu kode ini atau notebook ini kita sudah melakukan dari scraping, terus
convert, lalu slicing, memilih data, memfilter data, terus playing, kita menampilkan data. Nah, itu keunggulannya Python. Linknya ada ini, boleh di copy aja, boleh dibuka, nanti otomatis akan mengcopy di Google Colab-nya masing-masing. Kalau punya akun Google, pasti kita bisa akses Google Colab ya. Untuk kali ini kita nggak perlu install apa-apa. Kita pakai Google Colab aja, pakai komputernya orang. Itu demo soal Python atau demo soal data visualisasi. Lalu kita akan ke tantangan pertama hari ini, yaitu kita buka data dari internet ya. Silakan kalau ini buka labnya di SSA Data Vis 1, lalu kita load data dari internet. Jadi data seperti tadi kan datanya dari scraping ya. Nah, di Python ada Pandas. Pandas itu library utama untuk olah data. Dia bisa selain bisa baca file, misalnya file CSV dari komputer kita, komputer lokal, bisa juga, saya perbesar lagi, baca file dari internet. Contoh kasus ini, linknya di sini, di GitHub, lalu sales order detail CSV. Untuk meload datanya itu, kita kasih linknya aja. Jadi kalau standarnya pd.read CSV, terus nama filenya, nah kita ganti nama file jadi URL-nya. Otomatis, kalau URL, otomatis Pandas akan tahu dia akan mendownload. Cukup kita jalankan selnya, ini bisa shift enter, bisa taruh kursornya di sel, atau bisa juga di sebelah kiri itu ada tombol segitiga sebelah kirinya sel, itu bisa diklik. Dia akan memproses. Kalau memproses seperti ini, ada lingkaran di gerak yang berputar. Ini tandanya sedang memproses. Nah, kelemahannya Google Colab, kelebihannya adalah kita nggak perlu komputer kita. Seperti tadi scraping sekalipun kita bisa scraping pakai Google Colab. Ya. Terus kekurangannya atau tantangannya pada saat menggunakan adalah RAM-nya, prosesornya terbatas, sehingga kadang butuh waktu. Karena kita berbagi dengan semua orang lain. Ya. Lalu kita nggak bisa tinggalkan tanpa ngapa-ngapain. Misalnya kita tinggalkan dia scraping lama gitu, dia akan tertutup sendiri. Prosesnya akan mati sendiri, dimatikan oleh Google karena dipakai untuk yang lain, untuk orang lain. Nah, datanya sudah berhasil di load. Datanya ini CSV biasa ya, hanya separatornya, pemisahnya adalah tab, bukan koma. Karena kalau koma, kalau keuangan, data keuangan biasanya, terutama di Indonesia ya, kita desimalnya kan pakai koma, bukan titik ya. Sehingga saya sering menemukan data CSV itu yang begitu pakai Pandas atau pakai Excel, harusnya 10 kolom jadi 15 kolom, karena ada 3 kolom misalnya yang berisi angka nominal rupiah. Nah, di angka itu ada desimalnya, koma 00 misalnya, atau koma 50. Itu jadi 2 kolom yang berbeda karena ada koma, dipisahkan koma. Jadi kalau saya cenderung kalau bisa menggunakan selain koma, bisa tab atau pipa. Pipa itu tanda berdiri di atas enter kalau di keyboard. Karena jarang menggunakannya, sehingga relatif kalau untuk bikin CSV. Kenapa CSV? Kenapa bukan Excel? Karena kalau Excel hanya maksimal 1.048 baris ya. Kalau CSV kan nggak terbatas. Sekarang kita buka datanya seperti apa. Datanya seperti ini. Ini adalah data penjualan dari perusahaan namanya AdventureWorks. Ini adalah perusahaan fiktif. Data ini dibuat oleh Microsoft sebagai paket dari MS SQL server. Jadi data dummy yang kita pakai untuk bermain query sebenarnya. Nah, datanya di internet, di Microsoft terutama ya. Atau banyak juga yang sudah mengkonvert dari jadi CSV. Nah, karena awalnya datanya database berupa backup database MS SQL, Microsoft SQL. Nah, datanya seperti ini. Ada sales order detail, sales order detail ID, lalu ada carrier tracking number, ini nomor resi ya. Ada product ID, ada unit price, harganya per unit, ada line total. Line total ini total harga. Jadi unit price dikalikan dengan order quantity. Ini adalah satu tabel, jadi kalau mau lengkap misalnya nama produknya, ini produk ID ya, itu harus direlasikan dengan tabel lain. Tapi untuk kali ini cukup satu tabel ini aja. Kita hanya akan menggunakan beberapa kolom saja. Ini adalah contoh yang salah. Contoh meload data yang salah seperti ini. Kalau kita jalankan kodenya ya. Contoh meload data dari internet yang salah. Begitu kita buka datanya, datanya tidak seperti di atas, tapi HTML, LangN. Ini karena link di atas ini menuju ke halaman mendownload filenya, bukan file CSV sendiri. Sementara yang di atas ini memang sudah menuju ke filenya, ke file CSV-nya. Jadi kalau kita buka nanti bentuknya teks CSV. Sementara yang satu tadi bentuknya adalah halaman untuk mendownload. Ini halaman HTML ya. Kalau web kan pasti HTML. Halaman untuk mendownload. Ini contoh kesalahan yang utama. Jadi caranya adalah pastikan linknya buka secara manual ya. Link itu memang menuju ke data CSV-nya atau Excel atau data apa. Nah, ini kan data CSV. Buka manual, pastikan datanya memang sudah data yang bisa dibaca oleh Pandas. Nah, kalau kita lama nggak mengoperasikan notebooknya, Colab-nya nanti akan seperti tadi.
Itu contoh salah. Jadi salah karena URL atau linknya menuju ke file HTML, bukan ke CSV. Sarannya selalu uji manual. Apakah URL atau linknya itu menuju ke file yang bisa dibaca oleh Pandas. Jadi selalu buka, diklik linknya, apakah terus buka di browser ya, apakah menuju ke halaman itu. Jadi gitu. Kalau yang pegang Colab juga bisa coba sendiri. Di bagian yang coba sendiri itu bisa diklik sendiri ya. Bisa diklik, dijalankan, lalu lihat seperti apa hasilnya. Bisa juga dimodif, misalnya linknya diganti dengan link lain ke file yang lainnya. Nah, silakan. Ini link yang berbeda ya. Ini sales order header. Jadi ini kalau tadi sales order detail, kalau yang dicoba sendiri ini sales order header. Silakan mencoba ya. Saya 3 menit kali ya. Sampai 938. Silakan dicoba sendiri kodenya, dijalankan sendiri. 938 ya. Mudah-mudahan bisa ya. Saya jalankan coba sendiri. DF coba head. Head ini berarti menampilkan 5 data teratas dari tabel tadi. Kalau head buka kurung 10, berarti 10 data teratas. Defaultnya head itu 5. Kalau kita nggak isi angka ya, 5 data teratas. Pasangannya adalah tail. Pasangan head adalah tail. Iya benar. Ekor. Jadi kalau head itu 5 teratas, tail 5 terbawah. Selanjutnya dari data tabular ini, operasi atau perintah atau hal yang paling umum dilakukan adalah mengelompokkan data. Kalau konteks ini misalnya contohnya kita kelompokkan berdasarkan produk ID lalu jumlahkan kuantitas terjual. Jadi ada kolom produk ID, nama produknya ya kalau ID produk lah. Ada produk ID, oh ini DF yang DF berarti yang ini. Ada produk ID, lalu ada order quantity, ini jumlahnya. Produk ID ini mewakili nama produk lah ya. Nah, kita kelompokkan berdasarkan produk ID, nanti di bawah ada yang kita kelompokkan berdasarkan modified date. Jadi asumsinya modified date adalah tanggal transaksi. Jadi transaksi itu ditulis di database itu tanggal berapa. Itu modified date. Lain total adalah total penjualannya. Nah, kita akan kelompokkan berdasarkan produk ID. Kita buat tabel baru. Di F itu data frame ya. Data frame atau tabel versi Pandas. Di umumnya kalau kita pakai Pandas itu nama variabelnya suka diawali dengan df, data frame. Produk order kita Y, quantity. Kita menggrupkan, mengelompokkan df, data frame tadi, tabel tadi, berdasarkan kolom produk ID. Lalu kita menjumlahkan sum order quantity. Ini di sini mungkin saya tambahkan biar kelihatannya si df itu seperti apa sih. Df, ya, 3 aja. Tabelnya seperti ini, tabel df seperti ini. Ada produk ID 776, 77778. Lalu ada order kita Y, order quantity. Jadi order quantity-nya akan kita jumlahkan. Kita kelompokkan berdasarkan produk ID, lalu kita jumlahkan berapa yang terjual per baris data ya. Di sum itu jumlah. Jadi ada berapa pasangannya. Order group by pasangannya adalah sum, count itu menghitung jumlahnya, jumlah baris. Kalau sum menjumlahkan masing-masing baris, angka pada baris itu. Lalu ada min itu rata-rata. Nilai tengah itu median. Nilai rata-rata. Jadi rata-rata dari datanya. Lalu di reset index ini perlu untuk karena sebelah kirinya kan ada indeks ya 0, 1, 2, 3. Nah, itu kadang ada konflik kalau kita nggak riset. Jadi kita riset. Karena ini tabel product order quantity ini kan kita buat tabel baru ya. Nah, supaya dia nggak konflik dengan indeks dari tabel sebelumnya. Indeks tabel sebelumnya kita riset. Saya jalankan kodenya. Nanti di bawah ada yang bisa dicoba sendiri ya. Mengelompokkan juga group by. Perintah group by ini sama seperti di SQL. Pandas dalam banyak hal perintahnya mirip dengan SQL karena sama-sama untuk olah data ya. Hanya Pandas datanya di load di RAM, di memori. Kalau SQL datanya kan di store, disimpan di database, disimpan di hard disk ya. Biasanya cukup lama. Kalau Pandas lebih cepat karena datanya disimpan di RAM, di memori. Kekurangannya adalah karena disimpan di RAM sangat bergantung ukuran RAM kita. Kalau ukuran RAM-nya kecil ya nggak banyak data yang bisa kita muat di situ. Kalau serius soal data biasanya orang kalau nggak punya sumber daya komputer sendiri ya sewa per jam atau sewa harian, sewa komputer dengan RAM yang lebih besar. Kalau di Google ada namanya Google Vertex. Google Vertex itu menyewakan hal seperti itu. Google Vertex kita menyamping sedikit ya, mumpung di situ karena Google Vertex ini pricing calculator. Google Vertex itu adalah Google Colab versi berbayar. Nanti kita bisa custom prosesornya, CPU-nya atau GPU-nya, mau GPU Nvidia apa, kita bisa custom situ. RAM-nya juga kita bisa custom. Jadi RAM-nya mau berapa giga bisa. Ini pricing calculator ya. Ini ada Vertex AI, Compute Engine, kita sebut Compute Engine ya. Number of instant berapa komputer, terus penggunaannya berapa jam ya per bulan. Kan biayanya sewanya kita sewa minimal per bulan. Lalu ada CPU-nya berapa, mau berapa core, terus RAM-nya mau berapa dari 1 giga sampai 6,5. Oh ini yang kecil kali. Bisa kita extend memori sampai 624 giga. Walaupun ya sewa per bulannya $4.300 ya. Tapi RAM artinya kembali ke sini kalau RAM butuh RAM besar untuk dimuat di Pandas karena
karena Pandas cepat yang prosesnya. Untuk kalau data kita bisa sewa atau bisa juga ada beberapa opsi lain selain Pandas yang mirip Pandas tapi lebih cepat proses di RAM. Salah satunya adalah Polar. Ada berapa pendekatan, salah satunya Polar. Ini tadi opsi tadinya. Kalau kita tetap memakai Pandas, memori komputer kita terbatas ya, pasti terbatas ya. Sekuat-kuatnya kita pasti kan hanya bisa punya akses ke RAM berapa ya. Kalaupun kita beli dan kita setup komputernya, biasanya lebih murah kalau kita sewa aja. Kalau kita sewa di Google, dia bisa maksimal 624 GB. Kalau komputer rumahan kan paling 16 atau 32 ya. Nah, kita bisa sewa aja. Nah, kita kembali ke sini. Setelah dikelompokkan hanya ada dua kolom, yaitu product ID sama order quantity. Ini product ID ini satu baris adalah satu produk ya, satu data. Jadi nggak akan berulang. Order quantity ini 6.000 ini sudah dijumlahkan semuanya. Semua produk, semua penjualan. Karena ada perintah sum ya, dot sum ini. Nah, kalau kita buka datanya di F product order quantity seperti ini, ada 266 baris sebenarnya, tapi sama Pandas biasanya dipotong hanya 5 teratas dan 5 terbawah. Ini belum urut ya, jadi belum urut order quantity. Nah, ini contoh lain adalah kita kelompokkan berdasarkan sales order ID. Saya bikin lagi nih di F, kasih preview datanya seperti apa ya. Kita akan kelompokkan sales order ID paling kiri, sales order ID ini berulang, berarti untuk satu sales ada banyak produk ya. Satu kali penjualan, satu kali order ada banyak produk. Kita kelompokkan berdasarkan sales order ID sama product ID. Nah, ini product ID. Jadi berapa banyak dalam satu kali order, berapa banyak produk yang terjual. Kalau ini pakai count. Count itu menghitung jumlah baris saja. Jadi seperti 4, 3, 6, 5, 9 ini ada berapa baris misalnya gitu. Ada 12 ternyata. Coba saya di F head sampai 13 ya untuk mengujinya nanti ya. Jadi sales order ID 4, 3, 6, 5, 9 harusnya muncul 12 kali. Oh iya benar. Begitu kita lihat 13 data, di data ke-13 ini sudah sales order ID-nya udah 4, 3, 6, 60. Sebelah kiri indeksnya 12 karena indeks dimulai dari 0 ya, bukan dari 1 ya. Jadi ini 13 data dimulai dari 0 sampai 12. Jadi kalau kita preview datanya tadi, ternyata sudah oke ya. Nah, kita kelompokkan sales order ID berdasarkan sales order ID. Ini kayak pivot table ya kalau di Excel ya. Hanya ini nggak drag and drop. Ini kita ketik sedikit, kita jalankan, lalu muncul hasil seperti ini. Order ID tadi 43659 benar. Tadi kita sudah audit. Jadi kalau mengolah data seperti ini atau data eksplorasi seperti ini, sebaiknya kita selalu mengaudit hasilnya ya. Terutama kalau kita belum terlalu yakin ya atau masih di tahap awal belajar. Tahap awal belajar kan masalah kita dua. Satu, kita nggak ngerti kodenya, apa yang perlu kita ketikkan. Yang kedua, kita nggak ngerti apakah hasilnya benar. Jadi kita perlu gold standard atau ground truth. Ground truth-nya tadi kan manual, kita buka 13 data, kita tunggal, oh hasilnya sama dengan setelah kita group by, setelah kita kelompokkan. Jadi sebaiknya selalu mendesain proses untuk mengaudit data kita. Kalau data kita oke, berarti kan kemungkinan besar kodenya oke. Ini pakai count ya. Count nanti lengkapnya ada di Pandas group by gitu aja cari. Pandas group by count, Pandas group by sum, atau pakai ChatGPT atau LLM lain juga. Buatkan kode Pandas untuk mengelompokkan sales order ID dan menjumlahkan kemunculan produk ID misalnya seperti itu. Nanti akan dikasih kodenya. Kodenya bisa kita coba, kita audit. Seperti ini hasilnya. Nanti dua kolom, sales order ID sama produk ID. Produk ID ini kolom kemunculan, kolom produknya, jumlah produknya. Nah, sekarang saatnya mencoba sendiri. Kali ini mengelompokkan berdasarkan sales order ID. Tunggu saya kasih preview dulu di F kayak apa ya. Di F head 3 mengelompokkan berdasarkan sales order ID, lalu pakai perintah size. Size ini untuk apa sih? Nah, ini kira-kira untuk apa ya? Silakan dicoba sendiri. Silakan dicoba di eksekusi notebooknya di Google Colab. Nah, kita coba ya. Size ini sama seperti count sebenarnya. Jadi menjumlahkan baris. Kalau kita lihat 43659, jadi item count-nya 12. Sama seperti di atas. Size itu. Jadi di Pandas ada beberapa perintah yang fungsinya sama. Sebenarnya ada fungsi uniknya, fungsi penggunaan spesifiknya. Hanya kalau dengan setup tertentu seperti ini misalnya, akhirnya jadi fungsinya mirip-mirip dengan count misalnya. Size itu ukurannya. Ukuran sales order ID ini maksudnya jumlah barisnya berapa banyak. Nah, kebetulan ini ada 12. Ini hanya menghitung kemunculan sales order ID ya. Jadi kalau yang di atas spesifiknya adalah menghitung produk ID di sales order ID. Jadi kalau misalnya produk ID-nya muncul lebih dari sekali, misalnya di sales order ID ini, sales order ID 43659, produk ID 776 muncul 2 kali, nanti di kode yang di atas ini yang pakai count, maka dihitung 1 kali karena produk ID-nya kan sama. Produk ID-nya akan dihitung satu aja. Tapi kalau pakai size yang di bawah ini, karena hanya
hanya menghitung kemunculan sales order ID, maka akan dihitung 2. Jadi sebenarnya ada penggunaan spesifiknya. Cuma kalau setup tertentu seperti ini, kebetulan di sales order ID, product ID-nya kan hanya muncul sekali ya. Nggak mungkin product ID muncul lebih dari sekali untuk satu sales order ID yang sama. Nah, karena itu pada saat kita eksekusi kodenya count sama size, akhirnya hasilnya jadi sama. Kadang penggunaan kodenya seperti apa kita harus tahu juga. Tapi sharing waktu kan akan punya lah pengalaman itu, akan lengkap pengetahuan itu lebih lengkap. Nah, pentingnya tadi itu untuk mengaudit ya, karena terutama proses belajar kan kita selalu proses belajar selalu ada. Saya sekalipun selalu ada fungsi pandas yang saya baru tahu. Oh, ternyata fungsi pandas ini fungsinya seperti ini. Atau kalau dikasih parameter tertentu, kenapa ternyata hasilnya seperti ini. Nah, pentingnya kita mengaudit data kita. Yang utama adalah bukan mengetahui fungsi-fungsi di Pandas atau di aplikasi yang kita gunakan, tapi outputnya. Kita tahu outputnya harusnya seperti apa dan kita bisa mengaudit output itu. Nah, hal seperti itu kan nggak bisa di copy sama AI ya. Jadi cara untuk tetap bertahan di gempuran AI adalah kita gunakan AI, misalnya ChatGPT atau Cloud atau yang lain untuk bertanya ke mereka. Sebenarnya kalau kondisinya adalah seperti ini, saya outputnya seperti ini, maka fungsi Pandas apa yang saya bisa gunakan. Nah, kita bisa tanya seperti itu ke AI. Jadi AI yang bantu kita. Proses mikirnya tetap ada di kita. Kita yang tahu apa yang kita inginkan, lalu kita yang tahu outputnya seperti apa yang kita inginkan. Dan kita bisa menganalisa, kita bisa mengaudit outputnya. Soal kode Python ini, kode Pandas itu nggak perlu diapalin. Bisa tanya Google atau sekarang bisa tanya ChatGPT. Yang penting kita tahu cara bertanya. Nah, ini tadi yang pakai size ini sama ya. Nah, sekarang kita ke menu utamanya, bikin bar chart pakai Matplotlib. Bar chart itu chart seperti tadi ini ya, yang chart batang yang berdiri seperti ini. Enaknya adalah ini mudah dimengerti. Misalnya ini tadi data Tokopedia, charger mobil, data penjual. Jadi ini yang sumbu X, aksis X ini adalah kota penjualnya, yang sumbu Y-nya, count-nya ini adalah jumlah produknya, jumlah barang yang dikirim dari kota itu, jumlah toko di kota itu. Bar chart itu kan enaknya kayak gini, mudah dimengerti. Jadi kita ngerti sumbu itu apa, Y itu apa, walaupun mungkin nanti masih butuh penjelasan, tapi secara umum kita sudah dapat sense-nya bahwa oh kayaknya ini deh, oh ini lebih banyak ya, oh ternyata Jakarta Barat lebih banyak ya, walaupun kita belum tahu banyaknya apa. Oh ternyata yang kedua adalah Jakarta Pusat, oh ternyata Jakarta Utara nggak gitu-gitu amat deh misalnya. Atau selama ini kita pikir banyaknya penjual adalah di Jabodetabek, di luar Jakartanya, misalnya kayak Bekasi, Tangerang, ternyata nggak, ternyata justru tetap masih Jakarta, setidaknya menurut data versi Tokopedia yang kita ambil barusan, khusus untuk charger mobil. Walaupun kita belum ngerti konteksnya, tapi kalau bar chart ini kita mudah. Oh iya, kita sudah dapat banyak hal dari sekedar melihat gambar ini aja. Terus mudah dimengerti dan sebaiknya dikelompokkan. Kelompokan seperti ini tadi kan dikelompokkan per kota ya. Karena kalau kita nggak kelompokkan jadi banyak sekali dan mungkin nggak bermakna. Atau kalau nggak dikelompokkan ya semuanya tingginya mungkin seimbang sama semua. Karena itu data perlu dikelompokkan. Kelompokan tadi pakai group by tadi. Contohnya adalah misalnya ini. Jumlah penjualan per produk. Library yang kita gunakan adalah Matplotlib. Jadi kita perlu import dulu. Import Matplotlib SPLT ini ikutin aja nih standar rata-rata kode seperti ini. Jadi kasih alias PLT. Nah, kita pertama di atas itu kita convert dulu produk ID jadi teks. Awalnya produk ID adalah angka. Kalau angka nanti tunggu ya, saya bikinkan kodenya dulu. Kalau belum dikonvert jadi angka, produk ID kan angka tadi ya. Kalau belum dikonvert jadi teks seperti ini, PLT. Oh, saya belum panggil ini ya, kode di atas ya, yang PLT, Matplotlibnya. Nah, seperti ini. Yang Y, yang Q ini adalah quantity-nya, quantity ordernya, jumlah barangnya, bukan nama produk, jumlah barang. Yang X-nya produk ID. Nah, produk ID kan dari 700 sampai 1000-an, 900 lah. Kalau angka. Nah, kalau angka seperti ini. Di sumbu X-nya dibikin 700 sampai 750. Jadi nggak unik, nggak 700 dari satu nggak unik. Nah, kalau kita convert dulu jadi teks, jadi produk ID, di Pandas itu ada fungsi S-type mengconvert menjadi tipe baru, tipe data baru. Maka kalau kita jalankan kodenya, bar plotnya seperti ini. Jadi ini adalah 700, 701, 702. Gitu. Cuma karena tempatnya terbatas jadi bertumpuk. Nah, nanti kita perbaiki. Kita perbaiki salah satunya adalah kita urutkan dulu. Nah, kalau kita nggak urutkan kayak gini nih. Chart sekalipun kalau kita salah menanganinya, informasinya kurang. Atau kita nggak dapat informasi yang optimal. Jadi seperti ini, kalau as is aja, kita kelompokkan, lalu kita jumlahkan order quantity-nya. Segini. Ini hanya menimbulkan kebingungan baru. Ini hanya pindah dari bentuk tabel
tabel seperti ini yang nggak urut juga, yang informatif ini nggak ada maknanya buat kita. Hanya sekarang ganti jadi berbentuk gambar. Karena itu kita perbaiki pelan-pelan. Salah satunya adalah dengan urutkan datanya. Urutkan yang paling informatif. Kalau product ID kayaknya kita nggak butuh urutan itu deh. Yang paling informatif adalah kita sort values by order quantity. Jadi yang ascending false berarti nggak ascending. Ascending itu dari kecil ke besar. Yang kita butuhkan adalah descending dari besar ke kecil. Nah, kalau di Pandas adanya parameter ascending sama dengan false. Ascending sama dengan true atau ascending sama dengan false. Nah, kalau ascending sama dengan false berarti datanya diurutkan dari besar ke kecil. Kita buat tabel baru, data frame baru, kita kasih nama sort order product, kodenya seperti ini. Pakai tabel sebelumnya hanya diurutkan saja. Lalu kita ambil 20 teratas. Head 20 ini, 20 teratas. Ini boleh juga 30 juga boleh. Saya ganti 30 ya. Atau 50 juga boleh. Lalu kita kalau bentuk tabel kita lihat dulu seperti apa untuk dapat sense-nya. Oh, kalau secara tabel seperti ini. Ini sudah urut berdasarkan order quantity. 8.300, 6.000 sampai di top 30 adalah 2.200. Nah, baru kita buat ulang yang tadi, chartnya yang tadi hanya dengan tabel yang baru. Tabelnya namanya kan sort order product. Nah, ini kan sudah lumayan nih. Kita udah batasi hanya 30 data, jadi sedikit. Lalu semua X-nya sudah mulai urut lah, sudah mulai bagus lah, nggak bertumpuk. Walaupun nanti kita bisa perbaiki lagi supaya lebih informatif, supaya lebih mudah dicerna. Kayak sekarang kan kita nggak ngerti ini angka 7128 atau 7128 atau 712 terus 87an. Seharusnya kan berapa tadi ini? Ternyata 712 misalnya produk ID-nya. Nanti kita perbaiki. Nah, ini sudah lumayan, ini sudah lebih informatif ya. Oh, yang paling kiri paling terbesar nih, yang makin ke kanan makin kecil. Kayak gitu. Sekarang kita kasih supaya lebih informatif lagi, data yang sama, kita kasih judul chartnya 20 teratas produk top 20 ya, dengan penjualan terbanyak. Lalu kita X labelnya, label di sumbu X-nya produk ID, label di sumbu Y-nya total jumlah terjual. Lalu X tick ini adalah X ini, label di X ini, X tick kita putar, kita rotasi 45 derajat dengan ke kanan, 45 ke kanan. Jadi seperti ini, kita putar seperti ini sehingga pembaca atau audiens nggak kebingungan ini produk ID berapa. Oh, ternyata produk ID 712. Yang for ini, perulangan ini adalah memberikan label nilai order quantity-nya. Kalau hanya mengandalkan sumbu Y kan hanya 8.000. Kadang kita perlu juga atau audiens perlu dikasih tahu persisnya angkanya berapa, 8.000 berapa. Misalnya ini nggak sampai 7.000, 7.000 berarti 6.000 berapa. Yang perulangan ini for EV in enumerate ini untuk memberikan label angka order quantity-nya. Nah, kalau kita jalankan ulang, kodenya sudah ini dengan data yang sama ya. Jadi seperti ini. Oh, kayaknya datanya kebanyakan ya bertumpuk. Nanti tinggal kita perbaiki, nggak apa-apa. Ini karena ternyata angkanya lebih besar, sehingga karena tadi awalnya saya hanya 20 jadi 30. Coba saya datanya saya berkecil lagi hanya 20 teratas, lalu saya eksekusi ulang kode yang ini dia. Nah, relatif nggak dempet. Kalau mau kembali ke 30, ukurannya yang diperbesar. Ini tadi kan ukurannya berapa ini? 10,6. Coba 10 nih 12. Fixed size itu figure size ya, ukuran figurnya, ukuran gambarnya. Nah, ini kan sudah lebih besar. Sekarang kita datanya kita kembalikan ke 30 lagi coba. Enaknya pattern gini ya, kita ubah sedikit kodenya lalu kita jalankan kode yang dibutuhkan aja. Jadi cepat untuk mengubahnya. Ini bukan 20 tapi 30. Belum diedit. 30 teratas. Masih dempet. Sudah agak mendingan tapi masih dempet. Berarti masih kurang besar lagi. Matplotlib fixed size ini apa sih? Kalau pengen tahu ya. Fixed size itu apa sih? Jadi lebar sama tinggi dalam inci. Oh, yang kiri malah lebarnya. Berarti lebarnya diperbesar, jangan 12, ini 14 atau 16. Nah, ini dia. Oke, sudah ini kan 30 data dan nggak dempet karena kita perlebar gambarnya. 16 terlalu banyak kali. 14 mepet. 15. Ya, 15 kayaknya cukup deh. Oke ya, 30 teratas. Nah, kali ini coba sendirinya agak banyak, mungkin butuh waktu 10 menit ya. 20 teratas order dengan penjualan tertinggi. Saya kelompokkan dulu ya, saya bantu mengelompokkan. Nanti tinggal ini mengurutkan, lalu mengambil 20 penjualan teratas, beri judul chat, beri label pada sumbu X dan Y, terus putar label pada sumbu X 45 derajat. Jadi bisa di copy aja yang dari di atas nih. Kode-kode di atas ini bisa di copy untuk tadi mengurutkan tadi ini. Tadi kan urutkan yang ini deh kayaknya. Nah, ini dia urutkan. Ambil dari sini, dimodifikasi, lalu urutkan, ambil 20 penjualan teratas, 20 penjualan itu pakai head tadi ini, head ini pakai head, ambil head 20 ya, head 20. Bikin tabel lalu, ambil head 20, lalu bikin chart, beri judul chart, buat chart ya maksudnya ini, buat chart dulu kali, buat chart, beri judul chart, beri label, putar label. Silakan dicoba ya sampai 10 menit ya. Mungkin ini butuh agak
sampai 10.27 ya. Bisa di copy-copy dari atas. Kode cuma sudah ada di atas. Kan ya 10 menit ya. Sampai 27. Dan bisa ya. Atau kita coba aja ya. Urutkan berdasarkan penjualan teratas. Urutkan tadi namanya itu DF sales sum. Urutkan dulu DF sales sum sama dengan sum sales. Ini tadi mengurutkan penjualan teratas. Copy aja tadi dari ya. Short value penjualan teratas berarti line total sekaligus ambil 20 penjualan teratas. Jadi kalau kita lihat datanya DF sales sum hanya berisi 20 data. Satu ya nih 20. Shape kalau mau lihat ukurannya ya. Shape baris dan kolom ya. Shape itu 20 baris 2 kolom. Sudah 20. Terus buat chart paling gampang adalah ini aja. Yang udah berhasil kita copy aja. Hasil kita copy. Kalau di programming istilahnya dry. Don't repeat yourself. Jangan ngulangin lagi. Yang sudah berhasil dipakai aja. Kita tinggal ganti aja DF sales sum. Ganti aja ininya. Bagian nama variable atau nama kolomnya ya. DF sales sum ini kan tadi kalau lihat ada 2 kolom apa aja ya. DF sales sum kita lihat 3 data teratas. Head 3 sales order ID sama line total. Sales order ID sama line total. 20 teratas penjualan banyak. X labelnya sales order ID, Y-nya total nilai penjualan. Lalu di rotasi 45, lalu lupa tadi DF sales sum. Nama tabelnya, nama data frame-nya lupa, belum di yang bawah juga ini. Enumerate yang kita berikan lab masing-masing. Nah, kita jalankan kodenya. Nah, ini udah oke. Hanya saja karena terlalu banyak angkanya ya, angka desimalnya. Jadi kita bisa perbaiki. Caranya kalau kita bulatkan dari pandas round 1, round 2 ya. Berarti gini, di atas kita perbaiki dulu, kita sisipkan di sini ya. DF sales sum, nama kolomnya line total sama dengan DF sales sum line total round fungsi round 2 angka desimal. Kita lihat lagi datanya benar nggak? Nah, udah 2 angka aja desimalnya. Nah, lebih baik walaupun masih ini kurang lebar biar nanti kita bisa perbaiki atau dibulatkan. Oh iya, juga masalah kalau di tantangan kalau angka di Indonesia karena angka terkecil kita kan 100 sudah kecil sehingga rata-rata transaksi keuangan itu kalau konteks audit transaksi keuangan itu jutaan atau miliaran. Bisa saja kita bikinkan kolom misalnya dalam ribuan atau dalam jutaan sehingga pada saat dibuatkan grafiknya seperti ini, chartnya tidak makan tempat atau tidak bertumpuk seperti ini. Misalnya di judul kolomnya kita tambahkan data dalam jutaan misalnya gitu, atau data dalam ribuan. Nanti kita buat kolom baru yang dibagi 1 juta atau bagi 1000 kolom total misalnya kita dibagikan dulu dengan 1000 atau bagi dengan 1 juta. Sekarang kita storytelling with data. Saya sangat menyarankan baca bukunya atau buka blognya di storytellingwithdata.com. Saya menyarankan untuk baca itu dan mempraktekkan sedikit-sedikit. Tidak harus pakai Python ya, bisa pakai Excel. Bahkan di storytelling with data sebenarnya ada beberapa template Excel yang dibagikan untuk itu. Storytelling with data, mungkin ini saya cicil ya. Kalau untuk yang pertemuan kali ini yang menurut saya menarik adalah satu, kita harus mengenali audiens kita. Dengar kita siapa sih? Apakah dia manajemen, apakah dia audit, atau dia teman kita, atau dia atasan kita. Nah, masing-masing audiens itu punya kebutuhan informasi yang berbeda atau hal yang membuat menarik buat mereka itu berbeda. Nah, kita harus mengenali hal itu. Atau dengan audiens tertentu kan kita punya niat tertentu. Kalau dengan teman kita misalnya, kita berusaha memujuk dia untuk membantu kita, misalnya seperti itu. Nah, dengan atasan kita berusaha menyampaikan mereka bahwa temuan atau hal yang kita temukan dari data itu adalah sesuatu yang krusial atau mengganggu atau sesuatu yang menarik dalam konteks pekerjaan. Kalau dengan pihak lain misalnya dengan auditi, kita tahu bahwa mereka pengennya cepat aja, ada masalah apa terus bagaimana solusinya. Jadi dengan atasan kita ada masalah apa, solusinya apa? Solusinya adalah tambahkan saya resources untuk bekerja misalnya begitu. Nah, kita kenali audiens kita, kenali minat mereka di mana, terus tanggung jawab mereka seperti apa, mereka bisa bantu kita apa. Nah, kita mengenali itu. Karena itu nanti kita pilihkan data yang menarik. Seperti contoh di atas kan kita untuk sales order ID, data sekian kolom ini aja jadi bisa macam-macam. Apakah jumlah produknya atau nominal penjualannya atau kuantitasnya. Misalnya untuk satu produk tertentu berapa sih penjualan selama setahun, misalnya seperti itu. Banyak data yang bisa kita tampilkan ke audiens yang tepat. Jadi tidak semua orang juga perlu kita tampilkan semua data. Auditi misalnya, ya cukup kolom ini dan kolom ini, misalnya begitu. Karena itu menarik buat mereka. Atau itu temuan itu akan mengganggu proses bisnis mereka, misalnya begitu ya. Yang kedua, bar chart itu mudah dicerna seperti tadi ya. Jadi bisa juga mengenali perbedaan antar data seperti ini tadi. Kalau ini kan ternyata nggak terlalu jauh ya. 20 penjualan itu nggak terlalu jauh. Sedangkan kalau produk itu jauh. Nah, ini kan tergantung nanti kalau misalnya klien ya. Ini misalnya setupnya adalah klien. Kita ke klien bilang produk Anda yang nomor 760
80 ini performanya jelek banget nih. Actionnya coba iklan begitu ya. Misalnya sekali lagi tergantung data. Jadi kita kan sebenarnya dengan data ini kita subjektif sekali ya. Kita memilih data yang mana, kita mau bercerita tentang apa. Misalnya gini, atau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gap antara produk terlaris pertama dan keenam itu 2 kali lipat. Coba lakukan sesuatu untuk mengurangi gap itu. Apakah dengan ternyata terlalu masif nih iklan untuk produk nomor 712. Karena bisa jadi secara produk dia penjualannya banyak tapi marginnya kecil. Nah, nanti kita bisa bandingkan dengan kalau punya data lain, data margin misalnya, margin per penjualan misalnya kan. Kita bisa bandingkan dengan kalau kita mau marginnya besar dengan usaha yang minimalis misalnya gitu, penjualannya sedikit tapi marginnya besar, maka produk inilah yang lebih baik dijual. Misalnya seperti itu. Jadi, sekali lagi kembali perlu sekali mengenali audience dan jenis data yang tepat untuk mereka atau juga jenis chartnya. Misalnya kalau kita punya data margin, kita bisa kasih chart di sini ya. Kita bisa kasih line chartnya, garis. Jadi garis ini bar chart untuk seperti ini, nanti ada garis chartnya untuk yang menunjukkan bahwa sebenarnya optimalnya tuh jual produk ini karena dia marginnya besar sementara budget iklannya kecil. Misalnya begitu ya. Misalnya kalau ada data seperti itu. Saya sangat menyarankan untuk baca storytelling with data itu. Ini saya mencicil yang sesuai dengan hari ini aja. Bar chart itu mudah dicerna sama mudah mengenali perbedaan. Nih, kalau angka kan ini semacam spasial. Jadi kita dapat tambahan. Oh iya, ternyata jarak jauh ya. Kalau angka itu kan kita nggak dapat sense itu ya. Angka tadi ini ya. 8.000 ke 6.000, ya ini angka aja. Iya, ya kita ngerti ada selisih 2.000 tapi oke, selisih nomor 1 8.000, nomor 2 6.000. Kan gitu aja. Nah, beda kalau kita sudah tampilkan dalam bentuk chart seperti ini. Bar chart ya. Bar chart karena dia batang dan dia sehingga menonjolnya. Nanti kalau line chart agak lain. Sense-nya atau impresi yang kita dapatkan berbeda. Nah, bar chart ini bantu kita seperti itu. Kita membandingkan antar data. Oh, jauh ya, gapnya tuh jauh ya gitu. Kalau angka 2.000 kan kita kesulitan 2.000. Oh iya, itu selisih tapi kenapa gitu. Tapi begitu bar chart seperti ini, oh iya jauh ya, ternyata jaraknya tuh jauh ya. Nah, detailnya jaraknya 2.000. Tapi dengan chart ini bantu kita untuk mengenali itu. Belum ke yang tadi yang penjualan ke-7 ya. Penjualan produk pertama dan ke-7, peringkat 1 dan 7-nya itu jaraknya sampai 2 kalinya. Selisihnya 2 kali misalnya. Nah, itu kita dapat sense itu, kita dapat impresi itu dari bar chart. Ada data 3 dimensi. Ini kita bisa gunakan heat map kayak titik panas. Kalau kita suka nonton berita di musim kemarau, maka ada hotspot di mana. Nah, heat map itu kita menggunakan warna sebagai wakil dari dimensi ketiga. Contohnya di sini tadi, si data Tokopedia ini. Jadi dimensi ketiganya adalah warna. Ini tapi kalau ini dikompres jadi 2 dimensi aja, hanya lokasi sama penjualan. Heat map itu seperti ini. Makin pekat atau sebaliknya ya, makin terang makin banyak atau makin gelap makin banyak itu boleh ditukar juga boleh. Ini warna memberi warna bantu kita ternyata ini berbeda ini warnanya, berarti berbeda penjualannya. Nah, ini menimbulkan sensasi yang berbeda dengan bar chart. Ini terutama untuk relasi hubungan, makin kuat hubungan antar variabel, makin kuat hubungan antar kolom, antar elemen, maka makin pekat warnanya, makin kecil hubungannya, maka makin cerah warnanya misalnya begitu. Atau seperti ini juga. Kalau konteksnya kadang ini geolokasi ya. Jadi dengan ini kita bisa tahu di penjual charger mobil terbaik itu di Jawa itu adalah di Jakarta misalnya. Nah, ini kan ternyata Surabaya juga lumayan loh. Surabaya juga warnanya kok dia berbeda dengan tetangganya gitu. Ini pengembangan dari heat map. Jadi makin gelap makin panas ya, makin heat ya. Makin gelap datanya makin banyak, nilainya makin besar. Lalu call to action untuk mengambil XYZ, contohnya kita harus mengambil XYZ sebagai sampel audit misalnya, karena misalnya ini kalau konteks audit kita harus mengambil 712 karena dia penjualannya banyak. Jadi kalau kita punya data lagi, data promosi misalnya, data telah budget kan, dan kita harus mengambil produk 867 misalnya karena penjualannya sedikit tapi iklannya besar. Apakah iklannya itu yang jor-joran atau itu salah satu tanda-tanda fraud di iklannya misalnya gitu. Nah, jangan lupa sertakan call to actions, atau pada saat kita lihat data kita sudah menyiapkan saya mau cerita apa, saya mau minta apa dengan data ini. Kalau dalam bentuk slide biasanya kita storytelling aja. Ini dari depan ke belakang, misalnya dari tantangan, nanti data atau kondisi sebelum, terus tantangannya, kondisi setelah tantangan itu apa, lalu call to actionnya apa, aksinya apa, kita minta audience melakukan aksi apa atas cerita yang tadi kita sampaikan, cerita berdasarkan data tadi. Ini 4 catatan yang dari storytelling. Tapi lengkapnya saya sangat menyarankan untuk baca bukunya atau ikutin blognya di sini. Itu terkenal dan direferensi oleh banyak pihak. Jadi membaca sekarang bisa jadi investasi untuk masa depan. Saya juga baca ini tahun 2016 2017 ya. Sampai sekarang masih merasa benarnya, dan tidak harus pakai Python, pakai Excel atau tools lain juga bisa. Kan yang penting ceritanya sebenarnya. Python hanya tadi ini konteksnya, kalau Python kelebihannya adalah sebagai glue language ya. Dari depan ke belakang, dari mengambil data sampai menampilkan dia bisa di satu tempat. Di Python itu aja sebenarnya.
Tidak harus pakai Python kalau storytellingnya. Nah, selanjutnya kita buat line chart ya. Line chart contohnya akan seperti ini. Oh, jangan, ini sudah terlalu. Nah, ini yang sudah agak layak ini. Ini dia, sudah agak lumayan bisa dimengerti. Saya perkecil dulu ya. Line chart umumnya dipakai untuk time series. Jadi ada dimensi waktunya. Ini kan waktu 2012 dari Januari sampai 2012 sampai 2013 Januari. Line chart biasanya untuk kegunaan lain juga bisa, tapi umum kalau kita mau bercerita soal waktu, ada dimensi waktu, ada kolom waktu di data kita. Untuk itu, contohnya adalah nilai penjualan harian. Ini penjualan tapi harian ya. Tadi ada dimensi waktu yaitu modified date. Kita asumsikan adalah itu tanggal transaksi. Kita perlu mengimport library dates dari matplotlib ya. Nggak perlu diinstal ya. Matplotlib sudah ada tadi. Fungsinya dates. Ada fungsi dates, fungsi atau kelas ya. Kita import itu untuk mengolah data tanggal ya. Lalu kita convert kolom modified date jadi datetime. Cara ini. Jadi nama kolom yang sama, kita ulangi lagi nama kolom yang sama dengan nama kolom, tapi di-convert jadi PD to datetime, pandas to datetime. Ada fungsi pandas untuk mengkonversi jadi datetime, jadi waktu. Nah, lalu kita buat tabel baru namanya daily sales. Data yang tadi kita kelompokkan berdasarkan modified date, berdasarkan tanggalnya ya. Lalu kita jumlahkan line total, kolom line total. Baru standar kita reset index. Nah, sekaligus kita sort, kita urutkan berdasarkan modified date. Nah, dalam bentuk paling minimal chartnya seperti ini. AX itu plotnya ya. Fix kurang lebih seperti inilah. Plot bikin subplot, fix size-nya 12,6 tadi, figure size ukurannya lebar sama tingginya 12. AX plot kita bikin plot daily size, modified date, tanggal tadi modified date sama line total. Tadi yang kita buat line total. Line width-nya 2, line width itu tebal garisnya ya, warnanya biru, warna garisnya. Nah, datanya seperti ini. Ternyata kalau kita plot, ternyata dari 2012 sekitar bulan 5 sampai 2014 bulan 5. Karena ini per hari, jadi masih lengket seperti ini. Coba kita perbesar jadi 16, kita perlebar gambarnya. Seperti ini masih kurang informatif. Nah, kita buat lebih kompleks sedikit, tambahkan judul tabel, lalu format agar terlihat rapi, format ininya tanggalnya, tambahkan grid lines adalah garis-garisnya, lalu kita tandai titik tertinggi dan terendah, penjualan tertinggi dan terendah. Kalau dijalankan seperti ini kodenya. Ini kurang lebih akan seperti ini ya. Jadi kodenya itu selama kita mau melakukan hal ini, kalaupun di-tweak sedikit, dirubah sedikit, hanya sedikit kode yang berganti. Nah, ini diputar label X-nya sehingga nggak dempet-dempet kayak seperti ini. Lalu dikasih judul daily total order quantity over time. Nah, yang menarik sebenarnya menambah informasi adalah penjualan minimal itu $600. Penjualan maksimal dalam sehari ada 2 juta. Penjualan tertinggi itu 2 juta. Ada, kita tambahkan ini ya. Tandai titik tertinggi dan terendah ya. Seperti ini. Arrow style ini. Bisa dicari sendiri ya. Nah, sekarang kalau dapat seperti ini, dapat sense. Ini masuk di area mengeksplorasi data. Mengeksplor data. Kita lihat data, lalu kayaknya nggak bisa nih kalau semua data. Saya ambil 2012 aja deh. Kita potong dulu, kita filter berdasarkan 2012, lalu kita ulangi proses di atas, modified date. Lalu kalau yang ini bukan nominal dolar penjualan, tapi banyaknya penjualan. Sehingga kita pakai fungsi N unique. Jadi sales order ID yang unik untuk tanggal itu. Jadi ada berapa sales order ID per tanggal. Sales order ID yang unik ya. Jadi kalau dia muncul 2 kali, dia akan dihitung sekali. Muncul lebih dari sekali, tetap dihitung sekali. Kalau kita jalankan kodenya, dia bikin tabel baru namanya daily sales count. Lalu daily sales count itu datanya seperti ini. Kita sudah urutkan juga berdasarkan tanggal, bukan berdasarkan penjualannya. Karena ini time series ya. Jadi tanggalnya kan harus urut ya. Lalu kita convert paling bawah ini adalah untuk merubah nama kolom. Jadi hanya ada 2 kolom. Satunya kita kasih nama modified date, yang kedua adalah order count. Lalu kalau kita lihat datanya seperti ini. Modified date ini urut tanggal dari 2012 saja, hanya 2012 Januari sampai Desember ya. Order count ini jumlah penjualan di hari itu, di tanggal itu. Nah, sekarang kita buat kode yang di atas, kita copy paste, hanya tanggalnya, hanya tabelnya kita ganti. Jadi daily sales count kita ganti itu sama nama kolomnya order count. Kalau modified date kan sama ya, sama labelnya kita ganti. Nah, gitu aja. Nah, di 2012 ternyata terendah itu penjualan ada 1 penjualan saja, 1 order ya. Tertinggi ada 148. Nanti untuk tanggalnya kita bisa tuliskan di sini di label, atau kalau mau bikin tabel aja. Kita tampilkan tabel yang tertinggi. Misalnya tambahkan tabel ya. Daily sales count sort values
for order count. Nah, secara default begini, kalau nggak waktu sort values, kalau kita nggak bilang urutannya apa, maka urutannya dari kecil ke besar. Urutannya dari kolom order count, tapi dari kecil ke besar. Ascending sama dengan false, berarti dari besar ke kecil. Penjualan terbanyak 148 itu adalah di tanggal 30 Juni. Nah, ini kalau konteks auditor, misalnya dia jadi ingin tahu ada apa sih di tanggal 30 Juni, kenapa dia tertinggi. Atau ada apa di tanggal berapa ini, 21 Januari ada 3 tanggal yang hanya satu penjualan. Kenapa penjualannya hanya satu? Kenapa sepi sekali? Misalnya gitu. Apakah hari libur atau ada event tertentu? Karena kalau waktu tadi itu ya ada dimensi berbeda yang kita bisa tambahkan konteks di waktu ya. Apakah hari libur? Apakah ada demo besar misalnya sehingga tutup? Apakah musim tertentu? Oh, di tanggal segitu adalah musim panas sehingga oh ini kalau ini konteks penjualan sepeda, penjualan musim panas mungkin banyak. Atau ini aneh kenapa di musim hujan misalnya penjualannya banyak. Jadi kalau waktu itu keuntungannya adalah banyak dimensi lain sebenarnya yang bukan hanya soal tanggalnya atau waktunya, tapi juga di tanggal waktu itu ada event apa. Nah, sekarang silakan dicoba sendiri 5 menit mungkin ya. Membuat grafik produk. Ini tinggal kalau ini sudah tinggal dijalankan aja. Dijalankan aja selnya masing-masing sel ini. Jadi nggak perlu diketik manual. Silakan coba sendiri 5 menit kan sudah tinggal di running aja. Sampai 10.57.11.02 ya. Ini 57 ya. 02. Kalau gambar seperti ini ada kodenya di Google Colab yang saya berikan tadi. Yang link kedua. Ini kalau ini nggak perlu di Google Colab nggak perlu diinstal ya. Ada library namanya plot ly. Kalau belum punya plot ly kalau mau jalankan sendiri diinstal dulu. Install dulu pip install plot ly lalu diimport lalu kodenya seperti ini. Lalu perlu cap37 GeoJSON. Ini filenya saya sertakan linknya di grup ya. Tunggu ya. Cap37 GeoJSON itu adalah peta per kabupaten. Peta itu ada berapa level? Level negara, level provinsi, level kabupaten, level kecamatan, kelurahan. Saya kurang tahu kelurahan ada nggak kalau untuk Indonesia. Nah, bentuknya itu file GeoJSON. Jadi JSON biasa, teks biasa, hanya berisi data geografik sehingga dia berisi koordinat peta untuk menggambar garis yang jadi map. Nah, link lengkapnya tuh di sini. Link lengkap untuk GeoJSON Indonesia yang kita bisa pakai di Pandas ya. Bisa di-download di sini. Link GeoJSON. Bisa di-download di link itu tadi. Kalau untuk kabupaten saya pakai Cap37 GeoJSON di-download itu. 37 itu provinsi. Artinya Kalimantan Utara. Jadi belum Papua yang baru belum ada. Sekarang provinsi berapa ya? Lebih banyak lagi ya. Ini 37 provinsi. Tapi cukup kalau datanya hanya untuk daerah yang nggak dimekarkan kayak di Jawa tadi. DKI kan nggak mekar ya. Itu cukup. Yang mekar yang baru kan terutama Papua ya. Bisa dari situ. Untuk gambar peta tadi. Kodenya bisa nyontekin aja. Untuk awalannya. Nanti kan mengedit sendiri ya. Tapi untuk awalan ini sudah. Kode ini bisa dijalankan. Yang ada di notebook tadi. Saya tambahkan ini ya. Sebentar lagi ya. 11.02 tadi ya. Silakan dicoba yang tadi. Membuat grafik sendiri. Grafik produk terjual per 2013 tahun per hari pada 2013. Silakan. Nah, mudah-mudahan sudah bisa ya tadi. Siapkan data caranya seperti ini. Kita filter kode untuk memfilter di Pandas seperti ini. DT itu date.year tambah filter tahun aja. Ya kita buat variabel baru, tabel baru namanya daily order quantity. Kodenya seperti tadi. Kita filter hanya tahun 2013 lalu dikelompokkan di group by modified date dan order quantity. Terus di sum dijumlahkan order quantity ini. Datanya seperti ini dalam bentuk tabel ya, tabular ya. Hanya 2 kolom modified date sama order quantity. Lalu kita urutkan berdasarkan untuk memastikan aja ya, kita urutkan berdasarkan modified date tanggalnya. Nanti waktu dibikin chartnya gambarnya tanggalnya urut ya. Kayaknya nggak berubah sih. Oh berubah karena tadi oh ya nggak berubah. Untuk memastikan aja bahwa tabelnya urut berdasarkan modified date. Kalau kita coba buat plot sederhana yang as is aja benar plot ya, nggak ada informasi tertinggi terendah misalnya hanya tanggal sama jumlah ordernya, order quantity-nya. Lalu ini sudah agak mendingan karena ada judul chartnya. Lalu tanggalnya sudah diputar juga seperti ini. Lalu di sumbu Y dan X-nya sudah ada namanya. Ini membantu ya jumlah produk terjual atau tanggal label itu sangat membantu ya. Lalu ini versi lengkap yang sudah dikasih titik tertinggi dan terendah. Terbanyak 15.000, terendahnya 2 untuk tahun 2013. Nanti kalau ada versi data lain kita bisa sandingkan, kita lagakan dengan data ini misalnya. Nah tadi contoh apakah budget iklannya, budget marketingnya apakah sama dengan data ini kan gitu. Kalau kita perlu mengaudit pengeluaran iklan misalnya gitu. Nah itu tadi sudah, itu kan hanya menjalankan kode ya, nggak perlu ngetik kodenya. Tadi line chart seperti itu. Fungsinya umumnya untuk tanggal. Kalau ada dimensi itu kalau yang biasa pakai Excel ya, kalau auditor sebenarnya dimensi itu jumlah kolom
kolom ya. Jadi data 4 dimensi itu 4 kolom. Dimensi keempat adalah dimensi waktu kayak tadi ya. Tanggal itu kan waktu. Jadi X, Y, Z. X itu koordinat ya. X, Y, Z itu koordinat 3 dimensi. Nah, kalau 4 dimensi biasanya ditambahkan dimensi waktu. Atau kalau kayak di Dufan itu 4 dimensi itu adalah suara kalau nggak salah. Jadi 4 dimensi karena ada suaranya. Bukan hanya lihat gambar, ada suara. Atau dikasih cipratan air. Kursinya bergoyang-goyang. Nah, itu dianggap sebagai satu kolom, satu dimensi sendiri. Jadi jangan takut kalau dengar 3 dimensi, 2 dimensi, 4 dimensi. Atau multidimensi itu maksudnya dalam bentuk Excel, dalam bentuk tabular maksudnya kolom, jumlah kolom. Di dimensi waktu atau kolom waktu ya, sederhana. Buat line chart tadi umumnya untuk, bisa juga untuk kegunaan lain, tapi biasanya sih dipakai untuk, kalau dimensi waktu bisa tadi tanggal harian, bisa juga bulanan, atau tahunan juga bisa. Library yang kita pakai tadi Pandas dan Matplotlib. Kalau pakai Colab, Google Colab atau Anaconda, kita install Anaconda itu sudah ada. Kita nggak perlu install, langsung bisa diimport aja. Kalau ada Q&A silakan, boleh di chat juga. Kita masih akan data visualisasi minggu depan ya, sekali lagi. Dalam konteks audit dan banyak konteks lain, saya sangat menyarankan tabular tadi itu hanya sebagai pelengkap atau bukti bahwa kita nggak ngarang gitu aja. Tapi jangan dia jadi tokoh utama. Jangan tabel jadi dalam presentasi kita, jangan dia jadi tokoh presentasi, baik presentasi yang kita bikin slide segala macam, atau slide dengan panggung segala macam, atau sekedar kita bercerita ke teman kita sambil memperlihatkan sesuatu di laptop ya, itu kan presentasi juga. Nah, sebaiknya tabel itu hanya sebagai pelengkap atau bukti, bukan dia tokoh utamanya. Tokoh utamanya kalau bisa ya gambar dilengkapi dengan narasi, atau narasi dikuatkan dengan gambar. Tapi tabel itu pilihan terakhir sebenarnya. Sebisa mungkin jadikan tabel sebagai pilihan terakhir. Lalu menggunakan olah data menggunakan aplikasi internet seperti Google Colab itu mudah, nggak sulit kok, nggak perlu install. Tinggal kita upload datanya aja ke foldernya atau kita download dari sumbernya. Data tadi seperti ini kan tadi kita panggil langsung dari sumbernya di internet, atau kita upload juga bisa. Seperti ini GeoJSON-nya, Cap37 GeoJSON ini saya upload. Jadi ada fungsi upload di sini, saya upload GeoJSON-nya sekitar 9 mega. Lalu grafik membuat audiens cepat paham. Seperti tadi bisa dicoba sendiri kan, begitu antara tabel dengan grafik lebih cepat mengerti grafik. Bahkan sebelum kita cerita apa-apa soal datanya. Begitu lihat grafik, oh ya kayaknya gini deh. Nanti cerita kita memperkuat menambah konteks atas chart tadi, atas grafiknya nanti. Lengkapi dengan cerita atau narasi. Jangan lupa berikan call to action ya. Call to action. Kita mau audiens melakukan apa? Misalnya dengan teman kita mau setelah kita menceritakan ini, kita mau apa? Apakah meyakinkan kita bahwa kita benar atau meyakinkan bahwa kita butuh bantuan? Jadi jangan lupa berikan call to action. Atau sebaliknya, bisa juga dalam tanda petik dimanipulasi. Kita pengen apa? Kita perkuat dengan narasinya, dengan data, dengan grafik ya. Sekali lagi saya menyarankan untuk baca buku Storytelling with Data. Banyak insight dari situ yang tidak terikat sama tools, sama alat ya, tapi lebih di konsepnya. Terus sekali lagi saya menitipkan ideologi saya. Kalau 3 kondisi ini terpenuhi, maka bisa diotomasi komputer. Dikerjakan menggunakan komputer, seperti tadi, scraping data dari e-commerce, kan mengerjakan menggunakan komputer, berulang-ulang. Scraping 6.000 data, berarti kan copy paste 1 data, copy paste 2 data, copy paste 3 data, kan berulang-ulang. Kalau misalnya di copy dari internet, dari web ke Excel, kan berulang-ulang. Lalu saat mengerjakan, nggak perlu berpikir, karena copy paste aja kan nggak perlu mikir ya, sudah ada polanya. Kalau 3 kondisi terpenuhi, maka bisa diotomasi oleh komputer. Apa itu Python? Python bahasa pemrograman, mudah dipelajari. Tidak harus Python, tapi Python kekuatannya tadi sebagai glue language, sebagai lem yang merekatkan banyak pekerjaan. Jadi cukup di satu bahasa, cukup bisa satu tools, cukup bisa Python, maka sudah bisa banyak hal. Dari scraping, atau convert dari PDF, atau ambil dari database, atau baca Excel, atau baca MS Word juga bisa, sampai menampilkan data seperti ini. Bahkan data yang menarik seperti dalam bentuk map, kita bisa tampilkan cukup dengan tahu Python aja. Tahu Python dan library yang banyak library add-on untuk olah data. Jadwal selanjutnya kita masih akan ketemu lagi 3 pertemuan. Minggu depan data viz versi 2. Opsinya ada 2. Peta seperti tadi. Kita akan workshop tentang peta atau grafik yang interaktif di data yang lain. Misalnya data time series. Kita bisa zoom tanggal berapa sih yang tertinggi. Atau opsi kedua khusus untuk peta seperti tadi. Tanggal 2 November nanti scraping Instagram, IG. Lalu 6 November kita mengamati proses download di internet banking. Anda
pesan sponsor, karena melihat ada gap, selama ini ada sedikit gap terutama soal basic Python, maka kami berencana mengadakan kelas cohort. Kelas cohort adalah kelas seperti di sekolah, satu kelas di level pengetahuan yang sama, jadi belajar hal yang sama, nanti meningkat naik kelas sama-sama. Rencananya 8 pertemuan, masing-masing pertemuan 1,5 jam, satu pertemuan ada 5 chapter atau 5 tantangan, sedikit teori, dan nanti banyak hands-on, dan ada yang mencoba sendiri, 5 menit, 3-5 menit hands-on. Temanya adalah basic Python sampai web scraping dinamis, seperti Tokopedia atau X atau TikTok. Formatnya nanti ada yang hands-on, ada studi kasus, ada juga PR. PR sesuatu yang dikerjakan di rumah ya, ada tugas. Nah, kenapa kelas cohort? Karena di kelas sekarang sebenarnya formasi itu gratis. Nah, namanya untuk belajar karena satu tidak ada pemandu, sehingga kita nggak tahu setelah belajar ini belajar apa. Untuk sampai di satu tujuan, untuk sampai bisa scraping, saya perlu belajar apa aja sih? Oh, saya perlu belajar Python. Python basic itu apa saja yang saya gunakan untuk web scraping. Kelas gunakan itu, memberikan panduan silabusnya ini. Ini yang perlu kalau mau sampai di web scraping. Kalau informasi yang di luar kelas, di luar silabus kan kita mencari sendiri. Bagaimana caranya, mana yang tepat, apakah saya perlu belajar ini, sehingga kadang kita demotivasikan. Lalu ada juga pemandu, tempat yang bertanya, oh kalau saya gagal ini kira-kira apa ya? Kenapa saya gagal? Fungsi lainnya di kelas seperti itu. Fungsi ketiga adalah akuntabilitas. Jadi kalau ada teman, oh kok temannya bisa, saya nggak, itu kan nggak enak. Itu kan, wah saya juga mau nih kompetisi kan, itu akuntabel. Atau minggu depan harus ketemu nih, oh belum mengerjakan PR, kan malu kalau ditanyain belum mengerjakan PR. Nah, jadi terpaksa mengerjakan PR, terpaksa belajar, terpaksa bisa. Jadi fungsinya kelas di era sekarang sebenarnya bukan soal informasinya. Informasi itu tersedia gratis. Kita sudah digulung sama informasi, kita bingung. Fungsinya adalah mengkurasi informasi dan akuntabel. Karena kalau kita belajar sendiri nggak bisa ya, karena kita nggak akuntabel, kita nggak disiplin. Nah, fungsinya kelas untuk itu. Nah, itu pesan sponsornya. Kelas cohort akan diadakan, tapi kami masih mengodok silabus dan waktunya, tapi akan diinformasikan kapan ya, kalau tertarik. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita cukupkan ya. Terima kasih semuanya sudah hadir pagi ini. Kita ketemu lagi Sabtu depan seperti biasa 9:10 WIB. Temanya data visualization dengan Python. Saya tutup. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.